Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Mubarak Hartono. Di sini saya dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar semester 3 angkatan 2023. Di sini saya bersedia untuk mendengarkan keluh kesah Anda atau cerita yang Anda ingin ceritakan. Mungkin sebelumnya Anda bisa memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muktamar Hartono. Saya berasal dari Dusun Barata, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontorembak, tepatnya di Kabupaten Jeneponto. Saya berumur 22 tahun. Saya lahir pada tanggal 15 September 2002 dan saya memiliki satu orang kakak dan satu orang adik. Jadi saya bersaudara itu 3 orang. Nama ayah saya Hartono SE dan nama ibu saya Asmira. Baik, mungkin Anda bisa menyebutkan status Anda saat ini. Status saya saat ini belum bekerja. Saya nganggur. Baru-baru ini saya selesaikan pendidikan S1 saya. Jadi saat ini saya masih nganggur. Mungkin agama yang Anda anut? Saya beragama Islam. Bisa saya tahu tujuan Anda kemari untuk apa? Saya kemari hanya ingin mengetahui bahwa apakah saya bisa sedikit meminimalisir kegelisahan saya, mengurangi kecemasan saya, karena pemikiran-pemikiran itu sangat mengganggu kehidupan saya, sangat mengganggu keseharian saya. Mungkin itu alasan saya kemarin. Baik. Jadi kabar tak sekarang bagaimana? Untuk sekarang bisa dibilang masih kurang baik, karena itu tadi, pemikiran-pemikiran itu sangat mengganggu. Mungkin sebelum masuk saya meminta izin kepada kakak untuk saya bisa merekam percakapan. Siap. Lanjut. Jadi berikut adalah pertanyaan mengenai riwayat pribadi Anda. Tujuan dari formulir ini adalah untuk mengumpulkan informasi latar belakang awal secara berurutan untuk menghemat waktu di sesi pertama. Siap. Anda jangan ragu untuk melewatkan pertanyaan yang tidak sesuai dengan situasi khusus Anda atau tidak sesuai dengan situasi Anda. Silakan menjawab dengan nyaman. Harap dicatat bahwa semakin Anda banyak memberi informasi, semakin lengkap gambaran yang dimiliki konselor Anda tentang situasi Anda saat ini. Anda akan mempunyai kesempatan pada sesi pertama Anda untuk memberikan rincian lebih lanjut dan mengajukan pertanyaan tentang informasi formulir ini. Jadi sebelumnya itu, apakah Anda pernah mengikuti konseling atau terapi sebelumnya? Sebelumnya belum pernah. Terus apakah Anda saat ini adalah pasien psikiater atau apa semacamnya? Saya rasa juga belum pernah, karena ini pertama kali saya merasakan kegelisahan yang berlebihan. Jadi ini yang pertama. Selanjutnya itu, pernahkah Anda mencoba bunuh diri atau berencana menyakiti diri sendiri? Kalau tentang hal-hal yang seperti itu, alhamdulillah tidak pernah tersirat di pemikiran saya, dan semoga itu tetap menjadi prinsip saya. Selanjutnya itu, apakah Anda saat ini
mempunyai pikiran atau perasaan yang mungkin Anda ingin melukai diri Anda sendiri? Secara tidak langsung pemikiran seperti itu agak sedikit melukai karena terlalu berlebihan segala pemikiran yang tidak seharusnya saya pikirkan nyatanya terus saya pikirkan, jadi menurut saya agak sedikit menyakitkan. Berarti Anda mungkin sedikit merasa tersakiti sama pikiran Anda sendiri. Ya, betul. Selanjutnya itu, apakah Anda pernah atau sedang menjalani perawatan karena penyalahgunaan zat? Alhamdulillah belum pernah dan tidak akan pernah. Selanjutnya itu, apakah Anda adalah penyintas salah satu bentuk pelecehan yang dimana itu termasuk emosional, fisik, atau seksual? Saya rasa tidak. Selanjutnya itu, pernahkah Anda menerima diagnosis formal dari ahli kesehatan? Belum pernah karena ini pertama kali saya pergi ke hal-hal seperti ini. Baik. Selanjutnya itu, apakah ada riwayat gangguan atau masalah mental pada keluarga Anda? Gangguan mental ya? Saya rasa tidak. Mungkin Anda pernah mengonsumsi obat-obat Tidak. terserah obat-obat Tidak. lain? Tidak pernah. Saya sama tidak sekali. pernah mengonsumsi obat-obatan, hanya untuk menenangkan pikiran saya. Tapi mungkin Anda pernah minum obat itu yang kayak Saya pernah minum obat sakit kepala saja, Bodrex. Dosisnya itu Anda yang tentukan sendiri atau beli langsung? Ya, seperti masyarakat umum, sakit kepala otomatis minum obat-obatan yang dipasarkan secara umum. Terus tujuannya itu untuk apa? Untuk meredakan. Ya, untuk mengurangi sakit kepala. Selanjutnya itu mungkin Anda bisa menyebutkan nama ibu dan ayah Anda atau saudara Anda. Oh, saya tadi sudah sebutkan tapi tidak apa-apa. Mungkin nama ayah Anda. Ayah saya Hartono dan ibu saya Hasmira. Mungkin Hartono itu hubungan Anda dengan Hartono ini apa? Statusnya apa? Status saya dengan Pak Hartono itu ayah dan anak. Beliau adalah ayah saya. Selanjutnya itu Asmira. Hasmira adalah ibu saya, orang yang mengandung saya, melahirkan saya, membesarkan saya. Kira-kira usia ayah Anda itu berapa? Sekitar 49 tahun. Beliau lahir pada tahun 75. Selanjutnya ibu Anda. Kalau ibu saya lahir sekitar tahun 85. Berapa itu kalian 85? Sekitar berapa ya? Sekitar 39 tahun. Hampir beda 10 tahun dengan ayah saya. Oh, iya. Mungkin keduanya itu Anda tinggal bersama saat serumah. Iya, untuk saat ini saya sudah tinggal bersama karena sebelumnya saya sedang menimba atau menempuh pendidikan di Kota Makassar, tapi untuk saat ini saya sudah berada di kampung halaman saya dan bersama kedua orang tua saya. Selanjutnya tadi kan Anda menyebutkan Anda mempunyai kakak. Mungkin nama kakak Anda itu siapa? Saya memiliki kakak perempuan bernama Tinsi Hardianti. Umurnya itu kira-kira Sekitar 28 berapa? Iya, sekitaran itu. Anda juga tinggal bersama dengan beliau?
Iya, satu kampung tapi tidak serumah. Oh. Beliau memiliki rumah tersendiri. Apakah kakak saudara ini sudah berkeluarga atau? Iya, beliau sudah memiliki suami dan memiliki 2 orang anak. Selanjutnya itu tadi kan Anda menyebutkan Iya, saya juga mempunyai adik laki-laki. Namanya Muhbarata Kartono. Beliau ini adik yang ya sedikit nakal, tapi saya sayang sama beliau. mungkin kira-kira usianya berapa? Sekitar 18 tahun, 19 tahun mungkin. Anda juga tinggal serumah? Beliau sekarang sedang menempuh pendidikan di Kota Makassar, jadi beliau agak berpisah dengan kami untuk beberapa tahun ke depan untuk menyelesaikan pendidikan beliau. Selanjutnya itu mungkin Anda bisa menyebutkan nama sekolah dasar Anda Saya? pada saat Saya bersekolah di SDN 249 Saluka. Sekolah itu berada di Kabupaten Jeneponto, tepatnya di Desa Batu Jala. mungkin Anda tahun masuknya berapa? 2000 berapa ya? 2007. Terus keluarnya Keluar 2007. 2013. 13? Iya. Terus SMP juga ya? Iya. Saya lanjut sekolah menengah pertama itu di SMP 2 Mairo. SMP Negeri 2 Mairo. Saya masuk 2013, selesai 2016. Mungkin coba ulang tadi masuknya. 2013. Selesai itu 2016. Mungkin Anda bisa menyebutkan juga SMA Anda. Saya bersekolah di SMA ya? Iya. Di SMA Negeri 10 Jeneponto. Masuk 2016, keluar 2000 berapa? 19. Terus pekerjaan Anda saat ini tuh kalau boleh saya tahu apa? Untuk saat ini saya cuma bisa membantu kedua orang tua saya menjalankan usahanya. Cuman itu. Selanjutnya itu apakah Anda pernah terlibat dalam kasus hukum lalu lintas perdata atau perdana? Alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah berurusan dengan hal-hal yang seperti itu. Selanjutnya itu mungkin saya bisa tahu hobi Anda itu apa? Hobi saya itu dari kecil bermain sepak bola. Sekarang Anda seberapa sering Anda main Untuk sepak saat bola ini saya bermain bola ya sekitar 2 kali 1 minggu, 1 kali 1 minggu. Mungkin di masa lalu mungkin Anda seberapa sering Anda main sepak bola? Kalau masa lalu sih saya sering sekitar mungkin hampir 5 kali 1 minggu, setiap hari mungkin. Selanjutnya itu bagaimana Anda menilai kesehatan fisik Anda secara keseluruhan saat ini? Kurangkah sedikit peningkatan atau memadai atau di atas rata-rata atau baik? Saya rasa saat ini berada di titik baik mungkin. Mungkin Anda bisa jelaskan kesehatan saat ini atau perubahan terkini pada kesehatan Anda. Kesehatan saat ini tuh
sedikit terganggu karena ada sesuatu yang seharusnya tidak saya pikirkan itu yang mengganggu setiap malam, sehingga jam waktu tidur saya itu sedikit terganggu, tidak tidur tepat waktu. Mungkin cuman itu. Mungkin kan tadi Anda sebutkan kalau kurang Anda Anda itu kekurangan tidur. Ya. Mungkin Anda apa yang Anda lakukan untuk meminimalisir kekurangan tidur itu? Saya rasa hal itu mengganggu, dan cara untuk menguranginya adalah mungkin tidur sekitar sampai jam 7 pagi, jam 8, yang seharusnya saya bangun jam 5, tapi karena hal-hal itu saya bangun jam 7, jam 8. Jadi untuk menguranginya itu ya mengambil jam tidur di waktu pagi. Selanjutnya itu Anda bisa ceritakan riwayat masalah medis keluarga Anda? Riwayat masalah medis ya keluarga. Iya. Apa ya? Saya rasa tidak ada masalah medis. Mungkin sekali-kali ada salah satu keluarga kami yang mungkin demam kah atau mengalami apa ya? Mungkin cuma itu. Selanjutnya itu pertanyaannya, apakah Anda meminum alkohol? Alhamdulillah tidak. Saya tidak pernah mengonsumsi hal-hal atau barang-barang yang seperti itu. Kalau merokok? Merokok juga tidak. Mungkin sebelum masuk itu Anda bisa men-checklist pertanyaan yang ada di lembar jawaban yang terakhir. Sekarang Ya. yang mana ini? Mungkin Anda checklist yang bagian Yang ya mungkin saya Anda rasakan. ya, gejala. Kalau tidak, yang enggak usah di checklist. marah sih pasti. Cuman itu. Nabi. Pertanyaan selanjutnya itu mungkin Minta maaf sebelumnya. Ya, Saya- sebutkan kekuatan dan pengaruh positif dalam hidup Anda. Pengaruh positif, kekuatan. Saya memiliki kekuatan yang berasal dari kedua orang tua saya. Hal-hal positif yang keluar dari lingkungan keluarga saya dapat membantu atau sedikit mengurangi segala sesuatu yang mengganggu. Baik, selanjutnya itu Kak, jelaskan tujuan atau kedatangan Anda. Apa yang ingin Anda ubah dalam hidup Anda? Saya datang kemari
hanya cuma ingin mengetahui apakah pemikiran yang seperti itu, kecemasan, kecemasan, pemikiran yang berlebihan, khawatir, itu bisa dikurangi atau bisa dihilangkan, dan apakah itu normal terjadi atau tidak normal. Hanya itu yang ingin saya tahu. Baik, Kak. Mungkin sebelum masuk, bisakah Anda menceritakan masalah atau gejala apa yang Anda rasakan pada saat ini? Apa keluh kesah Anda pada saat ini? Pada saat ini saya merasa, atau saya cerita dari awal, Ya, berapa? dari, minta maaf ya, Ya, dari awal itu saya merasa sangat dibanggakan oleh kedua orang tua saya. Saya merasa saya sangat disayang, didamba-dambakan, dan saya merasa saya ini dianggap sebagai masa depan kedua orang tua saya, keluarga saya. Oleh karena itu saya rajin belajar. Saya menempuh pendidikan di Kota Makassar. Saya terus belajar untuk meraih apa yang kedua orang tua saya cita-citakan. Begitu seterusnya. Saya terus dibanggakan, disayang, ditunggu kepulangannya untuk meraih kesuksesan. Tapi setelah saya memiliki gelar sarjana itu, saya kembali ke kampung, saya kembali ke rumah. Saya belum bisa jadi apa-apa. Saya belum bisa jadi apa yang harusnya kedua orang tua saya inginkan. Saya merasa tidak pantas untuk dibanggakan. Saya merasa tidak pantas untuk disayang. Saya merasa tidak pantas untuk dijadikan sebagai sesuatu untuk masa depan beliau. Saya merasa gagal. Saya merasa gagal sebagai anak yang dibangga-banggakan. Saya merasa gagal untuk membawa kedua orang tua saya ke sesuatu yang mereka inginkan. Pemikiran itu sangat mengganggu setiap hari, setiap malam, sehingga saya tidak bisa tidur tepat waktu. Dan itu terus berulang tiap malam, tiap hari, tiap menit. Saya merasa gagal. Saya terus berpikir bahwa saya percuma diberikan bekal yang memadai untuk bersekolah. Tapi setelah itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma merasa gagal, dan itu sangat mengganggu. Dan di dalam hati saya, di dalam lubuk hati saya yang paling dalam itu, saya sangat ingin membanggakan kedua orang tua saya. Saya ingin menjadi apa yang kedua orang tua saya inginkan. Dan tetapi saat ini saya tidak bisa menggapai apa yang mereka inginkan. Kecemasan itu, kekhawatiran itu, kegagalan itu yang sangat mengganggu saya pada saat ini. Mungkin itu sedikit sesuatu yang ada di kehidupan saya, pemikiran saya. baik, Kak. Mungkin saya bisa tahu lebih dalam latar belakang keluarga Kakak. Saya itu berasal dari keluarga yang sederhana. Orang tua saya itu, bapak saya itu memiliki jenjang karir di sektor pemerintahan. Mulai saya dari kecil, saya sangat ingin menjadi seperti bapak saya. Oleh karena itu saya belajar. Saya ingin mengikuti jejak karir bapak saya. Dan saya rasa kedua orang tua saya sangat mendukung hal itu. Keluarga saya berasal dari
orang yang berkarir di politik mungkin. Selanjutnya itu, siapa di antara orang tua Anda yang paling berpengaruh dalam hidup Anda? Dan bagaimana dia memengaruhi kehidupan Anda? Menurut saya pengaruh itu berasal dari kedua orang tua saya, dan tetapi mungkin secara spesifik pengaruh itu sangat besar berasal dari ayah saya, karena beliau yang mendesain, yang membentuk karakter saya seperti ini, membentuk cita-cita saya. Mungkin beliau lah orang yang mungkin jadi motivator saya. Jadi beliau sangat berpengaruh, meskipun ibu saya juga sangat berpengaruh tentang bagaimana cara menghadapi hidup ini, menghadapi dunia ini. Beliau sangat berperan bagaimana ketika kita mendapat masalah itu kita harus tetap sabar menghadapinya dan tetap menjalankan sholat, mendirikan sholat. Mungkin itu. Baik Kak, selanjutnya itu, kapan Anda merasa orang tua Anda itu memainkan peran penting dalam hidup Anda? Saya rasa orang tua saya itu berperan penting dalam hidup saya pada saat mungkin pada masuk bangku SMP, SMA. Saya rasa seperti itu. Selanjutnya itu Kak, di mana biasanya Anda dan orang tua Anda itu menghabiskan waktu bersama untuk berkumpul? Saya dan keluarga saya itu sebelum saya pergi keluar kota, waktu saya SMA ini, saya sering menghabiskan waktu bersama keluarga saya itu di ruang tamu, bercerita, bertukar pikiran, memberikan sudut pandang tentang apa yang telah terjadi di lingkungan kami, memberikan kasih sayang bersama sambil meminum dan memakan masakan ibu saya yang enak itu, yang saya rasa tidak ada saingannya di dunia ini. Jadi mungkin tempat yang paling sering saya tempati bersama keluarga saya itu ruang tamu di rumah saya. Baik Kak, selanjutnya itu, mengapa Anda merasa hubungan dengan orang tua itu menjadi hal yang penting bagi Anda? Saya rasa hubungan terhadap kedua orang tua itu sangat penting karena awal mula kita memulai kehidupan itu, kita memiliki atau kita mengikuti segala perilaku yang dilakukan oleh orang tua kita. Jadi saya rasa hubungan antar anak dan orang tua itu tidak bisa dipisahkan, karena kita lahir di dunia ini dan kita berakhir di dunia ini akan tetap bersama keluarga kita sendiri, orang tua kita. Jadi saya rasa tidak bisa dipisahkan antara anak dan orang tua. Baik Kak, selanjutnya itu, bagaimana orang tua Anda mendukung Anda dalam menghadapi tantangan hidup Anda? Apa tadi? Bagaimana orang tua Anda mendukung Anda dalam menghadapi tantangan hidup Anda? Orang tua saya itu mendukung segala sesuatu yang saya lakukan sebelumnya, segala sesuatu yang saya cita-citakan, segala sesuatu yang saya inginkan. Beliau sangat mendukung. Orang tua saya sangat mendukung dengan memberikan sedikit pemahaman, memberikan sedikit gambaran tentang apa yang ingin saya capai, sehingga saya memiliki pandangan dan sudut pandang dari orang tua saya. Mungkin itu. Selanjutnya itu Kak, apa yang menurut Anda berkesan dari pola pembinaan yang Anda terima, pola asuh Anda dari orang tua saya? Iya. Yang saya rasa itu cara orang tua saya mendidik saya itu sangat-sangat spesial. Mungkin saya diajarkan
betapa pentingnya menghargai perasaan orang lain meskipun kita sedang tidak sama level antara kita dan orang. Beliau sangat menekankan bahwa setiap orang itu memiliki perasaan sendiri. Jadi kita tidak bisa semena-mena untuk merendahkan dan mengabaikan perasaan orang lain hanya karena kita memiliki satu tingkat dari mereka. Jadi itulah yang terjadi saat ini. Saya tidak pernah merasa besar. Saya selalu merasa saya ini orang kecil, saya ini orang belum punya apa-apa. Jadi saya bersyukur dididik oleh kedua orang tua saya. Baik Kak, selanjutnya itu kapan Anda mulai merasa bahwa bimbingan yang Anda terima sangat berperan pada pola pikir Anda sekarang? Didikan itu didikan itu sangat terasa pada saat saya mulai dewasa. Saya mulai memikirkan perasaan orang lain yang pada lingkungan saya itu, pada seumuran saya, orang-orang mungkin mengabaikan perasaan orang lain. Orang-orang mungkin tidak menghargai perasaan pendapat orang lain. Tapi saya bersyukur karena didikan orang tua saya bisa merasakan orang-orang yang merasa tidak nyaman, merasa tidak dihargai, itu saya bisa rasa. Jadi saya bisa saya bisa mengikuti suasana yang ada di lingkungan saya. Mungkin itu. Terus selanjutnya itu Kak, bagaimana didikan yang Anda terima ini memengaruhi cara Anda menghadapi kehidupan Anda saat ini? Iya, itu. Saya menghadapi dunia ini dengan kesederhanaan, dengan perasaan yang tidak sombong mungkin. Saya selalu mengerti perasaan yang dirasakan oleh orang-orang di lingkup saya. Mungkin itu. Selanjutnya itu Kak, masuk ke riwayat pendidikan. Apa pengalaman paling berkesan atau momen spesial yang Anda alami selama menempuh pendidikan? Dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk diri Anda? Pengalaman spesial yang saya rasakan itu mungkin di Pengkaderan, mungkin masuk perguruan tinggi, karena di sana kita dididik, dibentuk untuk tetap konsisten dan tetap kuat apapun masalahnya, apapun hantaman yang dihadapi. Kita tetap siap menghadapi sesuatu yang akan datang di kehidupan kita. Jadi mungkin itu sangat berkesan karena dari sanalah proses yang sebelumnya pemikiran anak-anak SMA itu bisa ditingkatkan ke level pemikiran yang mungkin agak matang dari sebelumnya untuk menghadapi dunia ini. Selanjutnya itu Kak, siapa sosok guru atau dosen atau teman yang paling berpengaruh dalam perjalanan pendidikan Anda, dan dalam hal apa mereka memberikan dampak besar bagi perkembangan pribadi atau kehidupan? Untuk dosen mungkin yang paling berpengaruh di lingkup pendidikan saya itu, saya rasa Prof. Armin. Beliau salah satu dosen di kampus saya. Beliau sering memberikan motivasi, memberikan pemahaman tentang dunia perkuliahan, tentang prodi yang saya ambil, bagaimana cara meningkatkannya, bagaimana cara mengaplikasikannya di masyarakat. Saya bisa tahu di berkat beliau. Dan untuk teman, mungkin saya memiliki banyak teman yang saya rasa sangat berperan penting juga di lingkungan saya, kehidupan saya pada saat saya menempuh pendidikan. Banyak teman saya, ada Yusril, Nadira, ada Missy, ada juga Missy nama teman saya, ada Andres, Arifin, banyak.
Terus selanjutnya itu Kak, mengapa Anda memilih bidang atau jurusan yang Anda tekuni waktu kuliah? Dan apa faktor-faktor utama yang memengaruhi keputusan tersebut? Saya memilih prodi ini karena dari kecil pada saat ayah saya itu, bapak saya masih menjadi kepala desa. Ayah saya dulu kepala desa di desa Batujala. Saya itu mungkin berumur sekitar 5 tahun, mungkin 6 tahun. Saya sering diajak oleh bapak saya untuk mendatangi sebuah rumah warga, mendatangi orang-orang banyak, melakukan mekanisme yang terjadi di masyarakat, memberikan mekanisme, dan saya menyaksikan, dan mungkin pada saat itu mulai terbentuk bahwasanya saya ini harus berada di lingkup pemerintahan, ikuti jejak ayah saya. Dan mungkin itu salah satu faktor yang mengantarkan saya memilih jurusan itu. Dan mungkin faktor-faktor lain yang mempengaruhi saya memilih jurusan itu karena saya rasa saya harus melanjutkan jejak karir ayah saya. Dan mungkin saya rasa dari saya 3 bersaudara, saya yang bisa memiliki peran itu mungkin karena adik saya memilih jurusan lain, kakak saya sudah berkeluarga, jadi saya rasa sisa saya yang bisa melanjutkan karir ayah saya. Selanjutnya itu Kak, masuk ke riwayat kesehatan fisik. Pertama itu, apa saja kondisi kesehatan yang pernah Anda alami, baik terkait fisik maupun mental? Mungkin secara fisik tidak, tapi secara mental saya pernah sedikit terganggu. Saya merasa saya tidak bisa diandalkan di lingkungan manapun. Cuma gitu. Selanjutnya itu, siapa yang bisa menjadi pendukung atau teman Anda dalam menjaga kesehatan, seperti anggota keluarga atau sahabat? Anggota keluarga mungkin keluarga saya, orang tua saya, bapak saya, ibu saya, dan mungkin sahabat saya ada beberapa yang bisa membantu saya itu. Ada yang namanya Bonang, ada yang namanya Pusri, mungkin itu. Selanjutnya itu, kapan Anda mulai menyadari pentingnya menjaga kesehatan dengan lebih serius? Saya merasa kesehatan itu penting. Akhir-akhir ini saya rasakan perasaan itu karena semenjak saya sedikit tidak menjaga pola kesehatan saya selalu sakit kepala, cemas, dan banyak hal lain lagi yang mengganggu saya. Jadi mulai saat itu saya berpikir bahwa hidup sehat itu sangat-sangat penting dalam kehidupan ini. Selanjutnya itu kan tadi kan kakak bilang bahwa kakak merasa bahwa kesehatan mental kakak itu terganggu. Mungkin kakak bisa ceritakan di mana Anda biasanya melakukan perawatan atau perawatan untuk menyelesaikan masalah kakak yang kakak sebut tadi. Mungkin sedikit berkurang pemikiran yang seperti itu pada saat saya bertukar pikiran dengan bapak saya, ibu saya secara langsung bertatap mata, dan bisa jadi juga pemikiran itu berkurang pada saat saya berada di lapangan sepak bola. Saya bermain sepak bola, menikmati hobi saya, mungkin sedikit berkurang. Selanjutnya itu Kak, bagaimana cara Anda menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental dalam aktivitas sehari-hari? Saya rasa untuk menjaga itu saya cuman bisa berolahraga setiap hari dan mungkin mencari kesibukan lain sehingga pemikiran-pemikiran seperti itu tidak lagi muncul secara terus-menerus.
Selanjutnya itu kak, kakak tadi sebut salah satu beberapa dari teman kakak yang berpengaruh dalam hidup kakak. Selanjutnya itu kak, apa saja aktivitas berkumpul yang anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Aktivitas berkumpul saya dengan teman saya, sahabat saya itu mungkin berkumpul di salah satu rumah teman saya mungkin, atau kalau misal kami sama-sama berada di kota, mungkin kita mencari salah satu tempat yang nyaman mungkin untuk bertukar pikiran, menceritakan hal-hal yang kita lewati semasa kecil. Mungkin itu sangat-sangat mendukung proses penyembuhan yang saya rasa alami pada saat ini. Selanjutnya itu siapa saja yang anda anggap memiliki hubungan dekat dengan anda dan bagaimana mereka mempengaruhi anda? Saya memiliki hubungan dekat dengan teman-teman saya, sahabat saya. Ada beberapa. Ada Messi, ada Nabila, Cilok, Bonang, banyak. Dan itu sangat memengaruhi kesehatan mental saya karena beliau sering memberikan motivasi yang positif. Jadi agak mengurangi kecemasan yang saya alami. Selanjutnya itu kak, kapan biasanya anda meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana caranya? Saya berinteraksi. Saya meluangkan waktu itu untuk berinteraksi mungkin pada saat hari-hari libur, mungkin weekend, Sabtu Minggu. Dan saya sebelumnya mempertanyakan dulu kepada teman saya apakah beliau tidak sibuk dan bisa berkumpul bersama. Kalau bisa ya kumpul, kalau tidak mungkin bertukar cerita dengan orang tua mungkin bisa. Selanjutnya itu kak, mengapa anda merasa kegiatan berinteraksi dengan orang lain penting dalam keseharian anda? Berinteraksi dengan orang-orang itu sangat penting karena kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda. Karena setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda dengan positif negatif yang berbeda. Jadi kita bisa mengambil sudut pandang yang positif yang berasal dari orang-orang terdekat kita. Jadi kita tidak bisa mengambil sudut pandang dalam masalah itu satu saja. Harus mengambil sudut pandang yang berbeda-beda sehingga kita bisa menemukan jawaban yang paling tepat mungkin. Gitu. Selanjutnya itu kak, sebelumnya saya akan tadi kan kakak bilang belum bekerja. Di sini saya mungkin akan skip pertanyaan ini. Selanjutnya itu kak, apakah kakak ini sudah menikah atau belum? Belum. Saya masih belum menikah. Selanjutnya itu masuk ke riwayat perkembangan, proses kelahiran, pranatal atau pratos. Yang pertama itu kak, apakah anda mengetahui atau pernah mendengar tentang pengalaman ibu anda selama masa kehamilan hingga proses kelahiran anda? Tidak banyak yang saya dengar, tapi saya sedikit mendengar cerita bahwa pada saat saya lahir, ayah saya sedang tidur dan ibu saya mengalami pembukaan 9 mungkin. Pada saat itu ayah saya tidur, beliau bermimpi bahwa didatangi oleh seorang kakek tua yang mengatakan bahwa kamu kan akan mempunyai anak, berilah dia nama Tamar. Dan mungkin itu filosofi nama saya berasal dari sana. Baik, selanjutnya itu bagaimana kondisi kesehatan ibu anda selama masa kehamilan? Apakah ia mengalami masalah tertentu yang mungkin mempengaruhi kehamilan ibu anda? Alhamdulillah, yang saya dengar itu beliau sehat walafiat. Iya. Selanjutnya kak, apakah anda lahir tepat waktu? Menurut informasi yang saya dengar, saya alhamdulillah lahir tepat waktu. 9 bulan 10 hari mungkin.
Selanjutnya itu Kak, apakah Anda pernah mendengar tentang perbedaan perkembangan Anda dibanding dengan saudara-saudara Anda atau anak-anak lain di keluarga Anda? Saya rasa tidak pernah, dan iya tidak pernah. Selanjutnya Kak, bagaimana reaksi dan perasaan keluarga Anda saat menyambut kehadiran Anda? Apakah ada tradisi atau kebiasaan tertentu yang dilakukan untuk merayakan kelahiran Anda? Tidak, saya rasa seperti pada bayi pada umumnya, lahir bahagia, tapi tidak ada tradisi yang secara spesifik untuk menyambut kelahiran saya. Baik, selanjutnya itu, apakah Anda tahu tentang perkembangan fisik Anda saat Anda masih kecil? Bagaimana Anda tumbuh dibanding dengan anak-anak seusia Anda? Saya merasa saya agak lebih tinggi dari teman saya. Cuman itu saya rasa. Baik, selanjutnya itu, apakah Anda pernah beraktivitas fisik atau olahraga yang dilakukan selama masa kanak-kanak Anda? Apakah Anda termasuk aktif di antara teman-teman Anda yang lain? Saya rasa seperti anak pada umumnya bermain, tapi mungkin saya lebih suka main bola mungkin. Saat saya kecil main bola, pergi ke sawah, pergi ke sungai, ya tidak jauh beda pada anak pada umumnya. Selanjutnya itu, apakah ada momen khusus yang Anda ingat di mana Anda mengalami perubahan signifikan dalam perkembangan fisik seperti pubertas atau pencapaian tertentu? Mungkin itu terjadi pada saya sedang duduk di bangku SMA mungkin. Saya merasa bahwa saya lebih tinggi dari teman saya. Mungkin itu yang terasa, perubahan fisik saya. Selanjutnya itu Kak, apakah Anda memiliki masalah kesehatan atau hambatan fisik yang mempengaruhi perkembangan fisik Anda? Jika ya, bagaimana Anda menghadapinya? Saya rasa tidak ada. Bagaimana perasaan Anda tentang penampilan fisik Anda selama tumbuh dewasa? Apakah Anda pernah berbagi tentang rasa percaya diri atau ketidakpuasan terhadap tubuh yang ada di diri Anda? Tidak pernah, saya selalu merasa percaya diri dengan apa yang ada di diri saya. Selanjutnya itu Kak, apakah ada kebiasaan atau rutinitas yang Anda lakukan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik Anda saat ini? Main bola mungkin, sambil berenang. Selanjutnya itu Kak, apa saja perubahan yang Anda alami dalam cara berpikir mengelola emosi selama masa pertumbuhan? Apa? Ulang. Apa saja perubahan yang Anda alami dalam cara berpikir dan mengelola emosi selama masa pertumbuhan? Yang saya rasakan itu saya sedikit sabar mungkin. Saya tidak secara langsung untuk melakukan sesuatu yang sudah dikelola oleh pemikiran saya. Saya selalu berpikir secara netral mungkin. Jadi saya tidak sembarang mengambil langkah. Selanjutnya itu Kak, di mana Anda biasanya mendapatkan dukungan atau dorongan untuk mengembangkan kesehatan mental Anda, seperti komunitas atau lembaga? Mungkin lembaga tidak ada dan komunitas, karena kita kan berasal dari kampung, tidak ada secara spesifik bahwa lembaga atau komunitas itu ada di sana. Saya merasakan itu ketika berada di lingkup keluarga saya dan teman-teman saya. Itu Kak, kapan Anda mulai menyadari pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari Anda? Semenjak pemikiran itu ada, saya sangat merasakan betapa pentingnya memiliki pemikiran yang sehat, mental yang sehat, karena itu sangat merugikan, sangat mengganggu
sangat mengurangi produktivitas kita sebagai manusia. Mungkin itu. Selanjutnya itu Kak, bagaimana cara Anda menghadapi stres atau tantangan mental yang muncul dalam hidup Anda? Saya rasa bercerita kepada orang tua, orang-orang terdekat, keluarga, itu bisa menguranginya. Selanjutnya itu Kak, apa saja emosi yang sering Anda rasakan selama masa pertumbuhan dan bagaimana emosi tersebut memengaruhi Anda? Emosi mungkin saya merasa emosi ketika dilarang atau dihalangi oleh kemauan saya, oleh keluarga saya yang seharusnya saya ingin mau sekali, tapi karena pandangan keluarga saya itu tidak baik tentang apa yang saya mau, sehingga saya dilarang. Saya merasa emosi, dan tetapi saya menyadari bahwa orang tua melarang kita melakukan itu karena ada beberapa hal yang tidak mereka ingin terjadi kepada kita. Itu Kak, di mana Anda biasanya berbagi perasaan atau emosi Anda? Apakah itu dengan orang-orang terdekat atau dalam lingkungan tertentu? Orang tua dan teman. Selanjutnya itu, kapan Anda memulai menyadari bahwa emosi ini memiliki dampak besar dalam hidup Anda dan hubungan dengan orang lain? Saya merasakannya baru-baru ini, akhir-akhir ini, karena itu sangat mengganggu kita sebagai orang-orang yang ingin produktif, tetapi memiliki pemikiran yang sangat berlebihan sehingga kita tidak bekerja semaksimal mungkin. Selanjutnya itu Kak, bagaimana cara Anda mengatasi emosi negatif yang muncul dalam hidup Anda seperti stres atau kecemasan? Mungkin saya langsung bercerita, bertukar pendapat kepada orang tua mungkin. Selanjutnya itu Kak, apa saja pengalaman sosial yang membentuk cara Anda berinteraksi dengan orang lain selama masa pertumbuhan? Dari kecil sampai sekarang. Apa saja pengalaman sosial yang membentuk cara Anda berinteraksi dengan orang lain selama masa pertumbuhan? Pengalaman sosial yang membentuk cara Anda berinteraksi saat ini. Mungkin pada saat kuliah mungkin saya melakukan program kuliah kerja nyata. Saya berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Saya bisa mendapat pengalaman bahwasanya kita hidup berkerumun itu harus saling menghargai pendapat. Mungkin itu. Selanjutnya itu Kak, siapa yang paling berpengaruh dalam membangun keterampilan sosial Anda seperti teman, keluarga, atau guru? Mungkin guru saya, dosen saya. Beliau mengajar bagaimana caranya berbicara, bagaimana caranya menghadapi suatu masalah, dan bagaimana caranya mengatasi masalah itu. Selanjutnya itu Kak, di mana Anda biasanya bersosialisasi dan membangun hubungan dengan orang lain? Apakah di sekolah, komunitas, atau lingkungan kerja? Di kampung saya bisa, di komunitas saya, perkumpulan saya, tapi tidak ada komunitas yang tidak memiliki nama. Mungkin cuman perkumpulan orang-orang yang saya kenal. Selanjutnya itu Kak, mengapa Anda merasa penting untuk memiliki keterampilan sosial yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Itu sangat penting karena untuk menjalani kehidupan yang menurut saya rumit ini, kita tidak bisa sendiri. Kita harus bisa bersama-sama melakukan interaksi sehingga kita bisa melihat dunia lebih jauh, lebih luas. Selanjutnya itu, bagaimana cara Anda mengatasi situasi sosial yang sulit seperti pertemuan baru atau konflik dalam hubungan? Saya rasa kuncinya cuman komunikasi mungkin. Seiring
banyaknya masalah, mungkin komunikasi harus diperintens mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman antara baik itu di lingkup hubungan kepada teman atau pasangan. Nah, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan yang belum saya tanyakan kepada Anda, yang ingin Anda sampaikan. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa hidup di dunia ini itu jika dijalani dengan pemikiran yang sangat berlebihan akan sangat menguras banyak tenaga. Tetapi ketika kita menjalani hidup ini, kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan sedikit memberikan kesempatan atau memberikan kepercayaan kepada Tuhan, itu kita selalu melibatkan Tuhan setiap langkah kita, setiap tindakan kita. Saya rasa kehidupan itu sangat indah, sangat bermakna ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ini saya ingin tekankan di sini bahwa jangan merasa sendiri, karena hidup itu dimulai dari izin Tuhan dan berada di dunia ini, berjalan di dunia ini bersama Tuhan, dan kita semua akan berakhir bersama Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah untuk hidup. Mungkin itu. Mungkin sampai sini pertemuan kita kali ini, Kak. Terima kasih telah mempercayai saya untuk menceritakan semua masalah-masalah yang Kakak kan. Terima kasih banyak. Kembali. Saya pastikan apa yang Kakak sampaikan ini terjaga dengan baik. Siap. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.